Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat kepada Nabi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Pemikiran Ekonomi Klasik, di mana saya bertindak sebagai moderator dan sekaligus pemateri pertama, dan keempat rekan saya bertindak sebagai presentator, di mana ada Aldea Musdayanti, Andi Ananda Megawati, Putri Asisa Sahira, dan Ananda Natasha Paradilla. Selanjutnya, saya akan membacakan materi pertama. Sejarah pemikiran ekonomi klasik. Politik ekonomi kaum klasik merupakan politik ekonomi laissez-faire. Politik ini menunjukkan diri dalam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masa klasik dan dengan keseimbangan yang bersifat otomatis, di mana masyarakat senantiasa secara otomatis akan mencapai keseimbangan pada tingkat full employment. Teori harga merupakan bagian sentral dari masa klasik. Melalui mekanisme permintaan dan penawaran itu akan menuju kepada suatu keseimbangan equilibrium. Landasan kepentingan pribadi dan kemerdekaan alamiah mengkritik pemikiran ekonomi sebelumnya, dan kebebasan individulah yang menjadi inti pengembangan kekayaan bangsa. Dengan demikian, politik ekonomi klasik pada prinsip laissez-faire. Selanjutnya, materi kedua akan dibacakan oleh Andi Ananda Megawati. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya adalah ciri-ciri ekonomi klasik. Yang pertama yakni laissez-faire, yakni dasar sistem ekonomi yang merupakan sistem bebas berusaha. Jadi dianggap bahwa perekonomian mempunyai kemampuan untuk kembali ke posisi seimbang secara otomatis. Yang kedua yakni pasar bebas. Pasar bebas yakni dalam kondisi pasar bebas akan terjadi full employment atau kesempatan kerja penuh alias tidak adanya pengangguran. Selanjutnya yakni pemerintah tidak ikut campur. Peran pemerintah sebatas hanya pada masalah penegakan hukum, menjaga keamanan, serta pembangunan infrastruktur dan tidak mengatur-ngatur. Selanjutnya yakni pelaku ekonomi mempunyai andil dengan harga barang ditentukan oleh produsen dan konsumen. Dan yang terakhir yakni upah fleksibel, di mana tingkat upah ditentukan oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja. Upah akan turun jika tenaga kerja berlebihan dan begitupun sebaliknya, upah akan naik jika terjadi kekurangan tenaga kerja. Prinsip-prinsip ekonomi klasik, yaitu terbagi menjadi 1. Penghematan kerja keras, kepentingan diri yang baik, dan kedermawanan terhadap orang lain adalah kebaikan. 2. Pemerintah harus membatasi kegiatannya pada pengaturan keadilan, memperkuat hak milik privat, dan mempertahankan negara dari serangan asing. 3. Negara harus mengadopsi kebijakan laissez-faire atau non-intervensi, yaitu perdagangan bebas, pajak rendah, dan birokrasi minimal. 4. Standar klasik emas atau perak akan mencegah negara mendepresiasi mata uang dan akan menghasilkan lingkungan moneter yang stabil. Baiklah, selanjutnya kita beralih pada tokoh-tokoh pemikiran aliran ekonomi klasik. Di mana yang pertama yaitu Adam Smith, lahir pada tahun 1723 dan wafat pada 1790 Masehi. Di mana teori nilai yang digunakan oleh Adam Smith itu sendiri ialah teori biaya produksi. Walaupun selama menggunakan teori nilai tenaga kerja, barang mempunyai nilai guna dan nilai tukar. Ongkos produksi menentukan harga relatif barang, sehingga tercipta dua macam harga, yakni harga ilmiah dan harga pasar. Dalam jangka panjang, harga pasar akan cenderung menyamai harga alamiah, dan dengan teori tersebut timbul konsep paradoks tentang nilai. Sumber kekayaan bangsa adalah lahan, tenaga kerja, terampil, serta modal. Oke, yang kedua yaitu Thomas Robert Malthus, lahir pada tahun 1766 sampai dengan wafatnya pada tahun 1834. Perkembangan perekonomian suatu negara ditentukan oleh pertambahan jumlah penduduk, di mana dibayangkan jika jumlah penduduk bertambah, maka permintaan akan barang dan jasa juga bertambah. Thomas Robert Malthus mengemukakan bahwa bahan makanan bertambah menurut deret hitung 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sedangkan penduduk bertambah menurut deret ukur 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Hal ini berakibat pada makin
terbatasnya hasil produksi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat akan hidup dalam kemandedan ekonomi itu sendiri. Selanjutnya ada David Ricardo pada tahun 1772 sampai 1823. Senada dengan Malthus, David Ricardo berpendapat jika faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar hingga 2 kali lipat akan menyebabkan tenaga kerja melimpah. Jadi begini, jika jumlah penduduk meningkat, maka tenaga kerja akan berlebih. Kondisi ini menyebabkan upah menjadi turun. Upah yang digunakan untuk membiayai hidup menjadi terasa pas-pasan atau kurang alias mandek. Teori beliau dijelaskan dalam bukunya The Principle of Political and Taxation. Selanjutnya bisa dilihat ada John Stuart Mill pada tahun 1806 sampai 1873. Pandangan Mill sebenarnya mendukung kebijakan pasar bebas. Walau begitu, dia masih bisa menoleransi adanya intervensi dalam pasar, misalnya pajak alkohol. Dia juga menoleransi adanya intervensi legislatif yang bertujuan untuk melindungi binatang. Dalam pandangannya, ia berpendapat bahwa sumber daya alam dan tenaga kerja adalah dua faktor utama dalam produksi, sedangkan modal hanyalah akumulasi hasil kerja dari tenaga kerja sebelumnya. Selanjutnya ada konsep utama pemikiran ekonomi klasik. Sebelum kita masuk pada permasalahan ekonomi klasik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai aliran klasik terkait anjuran atau karakteristik pemikirannya. Menurut Skousen, yang pertama itu ada kebebasan atau freedom, yaitu hak untuk memproduksi dan menukar atau memperdagangkan produk, tenaga kerja, dan kapital. Kedua, ada kepentingan diri atau self-interest, yaitu hak seseorang untuk melakukan usaha sendiri dan membantu kepentingan diri orang lain. Yang terakhir, ada persaingan competition, yaitu hak untuk bersaing dalam produksi dan perdagangan barang dan jasa. Singkat secara ringkas, esensi model ekonomi klasik yang dikembangkan oleh Adam Smith dan tokoh-tokoh klasik lainnya dari generasi ke generasi terdapat 4 prinsip umum, yaitu 1, penghematan, kerja keras, kepentingan diri yang baik, dan kedermawan terhadap orang lain adalah kebajikan dan karena itu harus didukung. Yang kedua, pemerintah harus membatasi kegiatannya pada pengaturan keadilan, memperkuat hak milik privat, dan mempertahankan negara dari serangan asing. Yang ketiga, di bidang ekonomi, negara harus mengadopsi kebijakan laissez-faire, non-intervensi, atau perdagangan bebas, pajak rendah, dan birokrasi minimal. Dan yang terakhir, ada standar klasik emas atau perak, akan mencegah negara mendepresiasi mata uang dan akan menghasilkan lingkaran moneter yang stabil, di mana ekonomi bisa berkembang. Selanjutnya kita masuk ke permasalahan ekonomi klasik. Yang pertama, masalah produksi. Masyarakat perlu memikirkan dan menentukan langkah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi keberagaman kebutuhan. Produsen memiliki peran penting sebagai pihak yang menjadi solusi akan masalah ini. Tentu saja karena kemampuannya yang memutuskan ragam barang dan jasa yang diproduksi, lengkap dengan strategi produksinya. Yang kedua, ada masalah distribusi. Masyarakat harus menentukan cara menyalurkan barang dan jasa agar bisa sampai pada konsumen yang membutuhkan. Distributor memiliki peran penting sebagai solusi dari permasalahan penyaluran ini. Karena distributor memiliki kemampuan untuk menyusun rencana dan strategi yang membuat barang dan jasa berhasil didistribusikan dari produsen ke konsumen secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, ada masalah konsumsi. Masyarakat harus menentukan cara agar barang dan jasa yang sudah terdistribusi dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Konsumen berperan penting dalam mengatasi masalah ini. Alasannya, karena sudah dipastikan bahwa konsumen memiliki daya untuk memutuskan menggunakan barang dan jasa yang tersedia dalam memenuhi kebutuhannya.
Baik, itulah hasil presentasi dari makalah kami. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, saya dapat mengambil kesimpulan di mana pada teori klasik ini lebih menekan kepada masyarakat atau rakyat lebih bisa kreatif dalam mengembangkan perekonomiannya, karena mereka lebih efisien dan tidak serumit apa yang dikembangkan oleh pemerintah. Teori klasik ini tidak mengikut serta campur tangan pemerintah. Pemikiran Smith pada manusia memiliki dorongan alami dari dalam diri mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik karena pada dasarnya mereka memiliki sifat tidak pernah puas atas apa yang mereka capai. Itulah hasil presentasi dari makalah kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.